mengapa di penghujung tahun 2022 ini kami ingin memberikan penguatan kepada para guru penggerak yang lulus. Jadi walaupun orang lulus ini bukan berarti sudah sampai di situ, tetapi justru kelulusan itu baru awal kita akan melakukan segala sesuatu yang harus kita kerjakan terkait dengan tugas dan fungsi kita sebagai guru penggerak. Nah, terkait dengan tugas dan fungsi guru penggerak ini, memang kita sudah diberi lisensi nanti. Ketika lulus Anda berhak atau Anda diberi lisensi untuk boleh menjadi kepala sekolah, boleh menjadi pengawas, juga bisa menjadi narasumber, bisa menjadi instruktur dalam semua aspek pendidikan. Itu yang pertama. Tapi satu hal, guru penggerak sebagai katalisator, sebagai dinamisator, sebagai motivator harus melakukan pergerakan di semua lini dan sektor pendidikan, dimulai tentunya dari satuan pendidikan masing-masing. Jadi kalau kita melakukan, jadi kita bergerak untuk menggerakkan sehingga terjadi revolusi pembelajaran, terjadi perubahan yang signifikan. Bahkan lebih daripada itu, saya percaya dengan terapan pembelajaran berdiferensiasi, nantinya ke depan kita akan melihat, kita akan memetik hasil. Ini bukan cuma pada hasil ya di sekolah penggerak, tetapi nantinya di guru penggerak, di sebuah satuan pendidikan, baik di guru penggerak maupun satuan pendidikan itu nantinya kita akan panen raya. Karena target dari semua itu adalah murid, subjek didik. Bagaimana kita dapat melihat segala aspek kebutuhan dari para subjek didik ini terkait dengan kebutuhannya, berpusat pada kebutuhan anak. Maka karena itu berpusat kepada kebutuhan anak, kita harus mampu melakukan mapping terkait dengan karakteristik anak, terkait dengan kompetensi anak, terkait dengan situasi dan kondisi anak. Dan itu akan kita kolaborasikan, kita elaborasi dalam semua pembelajaran. Apa yang ada di setiap pribadi, personal anak itu sendiri, kita akan kolaborasikan di dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan mapel-mapel yang ada tentunya. Sehingga semua aspek kebutuhan anak itu boleh terjawab. Apa yang menjadi kebutuhan betul-betul menyentuh kebutuhan, tidak sekedar kita melihat hanya secara global, tetapi indikator-indikator atau aspek-aspek sekecil apapun kita akan mampu menelaah. Jadi kita akan mulai dari mapping kapasitas kebutuhan anak, kemudian kita mengkaji dan menganalisis kapasitas kebutuhan anak, kemudian dari apa yang kita kaji, kita analisis itu kita kolaborasikan dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan mata pelajaran yang nantinya akan disajikan oleh para guru penggerak itu sendiri. Oleh karena itu, mengapa juga pada kesempatan ini kita perlu ada penguatan. Di dalam penguatan itu kita akan berefleksi, kita akan berkolaborasi, kita akan sharing, take and give antara sesama guru penggerak. Silahkan dibaca-baca dulu. Teman satu kelompoknya tidak boleh membantu ya. Membantu memberikan semangat boleh. Semangat buat Ibu Awi, Ibu Martinja, Ibu Madeska, dan Bapak Semuanya ini adalah murid dan murid. Terima kasih. luar Mungkin pembelajaran ini akan untuk menunjukkan merdeka belajar. Terima kasih. baik adalah pendidikan yang mampu menghasilkan guru yang bercahaya
Satu kata saja, cahaya, karena semuanya ini bagian dari pantulan kita untuk melaksanakan pendidikan yang berdiferensiasi, pendidikan yang berpihak pada siswa yang berhamba, berdiferensiasi, bergerak, merdeka. Jadi rangkumannya semuanya ini adalah guru penggerak yang bercahaya. Luar biasa. Relate dengan nama kelompoknya ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok bintang. Ini satu saya menarik, resiliensi. Boleh Ibu jelaskan sedikit Bu, dalam program guru penggerak ini jiwa resiliensi seperti apa yang dibutuhkan? Ya, seorang guru penggerak itu adalah guru yang mampu tahan banting. Setuju Bapak Ibu? Tahan bantingan, apapun yang diperhadapkan kepada kita, ujian kita harus maju. Maju terus, pantang mundur. Tepuk tangan untuk kita Siapa yang semua. Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan, di kompel-kompel, pergerakan itu tetap berjalan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pengajar praktik, fasilitator yang luar biasa, kami yakin kami tidak bisa bekerja kalau tidak ada Bapak Ibu. Dan sejauh ini kami punya hubungan yang begitu baik dengan Bapak Ibu Fasil, Bapak Ibu PT. Harapan kami di angkatan 4, 5 sudah berjalan dengan baik dan sudah selesai sebetulnya. Tepuk tangan dulu dong. Sebentar. Dan semoga apa yang kita harapkan bersama itu bisa terlaksana dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bapak Ibu pengawas sekolah penggerak pada tahun 2023, sehingga kita akan lebih maju, lebih baik lagi di dalam melaksanakan Yang kita lakukan sama-sama untuk upgrading peran kita sebagai operator terhubung di program guru penggerak ini betul-betul berimplikasi pada pembelajaran dan ujung-ujungnya pada siswa, guru, murid. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan, dan pada kesempatan ini kami memohon arahan dari Ibu Kepala untuk sekaligus menutup kegiatan kita secara resmi. Terima kasih. Dan sekarang terkait dengan kapasitas kebutuhan sekolah, kita akan berkolaborasi baik guru penggerak, kepala sekolah, para pengawas yang ada, termasuk tenaga struktural yang ada, bahkan kami semua yang ada di depan ini ingin sekali membuat sebuah program kolaborasi bagaimana menindaklanjuti semua yang sudah dibuat dalam RTL, apakah itu RTL dari para pengawas, RTL dari kepala sekolah, RTL dari guru penggerak, karena beberapa waktu yang lalu baik itu komunitas, baik itu secara individu dimintakan untuk ada RTL. Mengapa? Ketika kita dibekali saat ini tidak diam setelah menerima ilmu, kita diam, tidak. Ilmu yang kita dapatkan kita akan terapkan. Di mana? Di satuan pendidikan. Di mana? Di komunitas-komunitas belajar. Di mana? Di forum-forum organisasi atau di POP juga bisa ya, masuk ke dalamnya dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma sekolah penggerak, guru penggerak, termasuk POP, organisasi penggerak, boleh masuk di situ. Untuk apa? Untuk membawa kita semua ke arah yang diharapkan. Terrealisasinya 3 program prioritas dari kementerian ini betul-betul dapat direalisasikan secara matang, secara optimal, dan output dari itu berdampak pada murid. Jadi bukan sekedar sudah dilaksanakan, tetapi bagaimana terjadinya peningkatan yang signifikan, kualitas hasil belajar dari murid itu sendiri akan terlihat jauh berbeda ketika kita melakukan segala kegiatan yang sudah diterjemahkan lewat program-program yang ada. Besar harapan kami hal itu akan diterjemahkan oleh Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi bukan hanya di level satuan pendidikan, tetapi di komunitas-komunitas belajar. Ingat, berharap setiap satuan pendidikan itu punya komunitas belajar yang terstruktur, tertata, terstruktur, sistemik. Jadi